Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in, amma ba'du. Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan saya di dalam video kali ini. Insya Allah kita akan melanjutkan pada pembahasan bagian-bagian mustahadah fil haid, atau yakni wanita-wanita yang mengalami istihadah di dalam siklus haidnya. Pada video yang sebelum-belumnya itu sudah saya terangkan baru satu bagian ya, yaitu mubtadi'ah mumayyizah, atau wanita yang baru pertama kali mengalami haid. Belum pernah sebelumnya dia haid dan juga belum pernah sampai suci. Nah, ini nanti masuknya mubtadi'ah yang mana penjelasannya dan tata cara perhitungannya sudah saya ulas pada video sebelum-belumnya. Nah, kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan seputar mu'tadah. Sebetulnya ini kalau bagian kedua masih mubtadi'ah, cuman kita loncat dulu ke mu'tadah, sebab melihat fakta di lapangan itu rata-rata wanita yang mengalami istihadah itu adalah wanita yang tergolong mu'tadah. Mu'tadah itu apa? Mu'tadah ini wanita yang sudah terbiasa mengalami haid. Jadi sudah pernah haid dan juga sudah pernah suci meskipun cuma satu kali pernahnya itu. Nah, nanti itu masuknya ke dalam kategori mu'tadah. Bismillahirrahmanirrahim. As-suratu tsalitsah hiya al-mu'tadatu wa hiya allati sabaqalaha haidun wa tuhrun al-mumayyizatu wa hiya allati tara qawiyan wa dha'ifan kama taqaddama. Fayuhkamu laha bitamyizin la 'adatin mukhalafatin lah illam yatakhallal bainahuma aqallut tuhri. Falau kanat 'adatuha khamsatan min awali syahr wa baqiyatuhu tuhrun falamma nazala 'alayha ad-dam wastamarra ra'at 'asharah aswad min awali syahr wa baqiyatuhu ahmar kana haiduha al-'asharah lal khamsah faqat li'anna tamyiz aqwa minal 'adah li'annahu 'alamatun fid dami wa hiya 'alamatun fi sahibatihi. Falau kanat 'adatu ghairu mukhalafatin litamyiz kama law kanat 'adatu khamsata ayyamin awwal syahr faja'a tamyiz kadzalika hukima laha bihima ma'an. Walau takhallala bainahuma aqallu tuhrin ka'amra'at ba'da khamsatiha 'ishrina dha'ifan thumma khamsatan qawiyan thumma dha'ifan faqudira al-'adah haidun lil-'adati wa qudira at-tamyizu haidun akhara lit-tamyizi. Bagian yang ketiga, kalau di sini gambaran ketiga, kita akan loncat ya, loncat dulu dari gambaran yang kedua. Gambaran selanjutnya ini yaitu mu'tadah mumayyizah, atau wanita-wanita mu'tadah yang sudah terbiasa mengalami haid di dalam masa-masanya, dan juga mumayyizah. Mumayyizah ini sama seperti kemarin. Jadi wanita yang bisa membedakan antara mana darah kuatnya dan mana darah lemahnya dengan 3 syarat yang sudah saya sebutkan waktu itu. Syaratnya itu kan yang pertama, darah kuatnya itu tidak boleh kurang dari 1 hari 1 malam. Kemudian darah kuatnya tidak boleh lebih dari 15 hari 15 malam. Darah lemahnya tidak boleh kurang dari 15 hari 15 malam dan harus sambung menyambung, tidak boleh terputus-putus oleh darah kuat. Nah, itu syarat mumayyizah. Ini yang harus diingat-ingat tuh, yang penting mumayyizah itu memenuhi syarat-syarat itu apa tidak. Nah, untuk perhitungannya, berarti ini kalau ada wanita mengeluarkan darah lama sampai berbulan-bulan. Biasanya ini terjadi pada perempuan-perempuan yang sedang menjalankan program keluarga berencana atau KB.
memakai alat berupa suntik atau mungkin berupa pil KB atau mungkin kalau sekarang banyak ada IUD dan sebagainya. Biasanya ini kan menemukan masalah di dalam haidnya. Haidnya itu jadi lama. Sedikit-sedikit tapi lama. Melebihi biasanya cuma seminggu, ini jadi 1 bulan. Biasanya cuma 10 hari, ini jadi 30 hari. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Di sini yang harus kita tahu ada istilah adat dan ada istilah tamyiz. Ada adat, ada tamyiz. Adat itu apa? Adat ini adalah kebiasaan haid yang dialami wanita tersebut, atau adat ini adalah haid si wanita sebelum dia mengalami istihadhah. Misalkan ada seorang perempuan pada bulan Januari itu mengeluarkan darah haid selama 5 hari. Dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Kemudian dia suci, sudah suci. Pas bulan Februari dia mengeluarkan darahnya lama. Sampai 20 hari atau mungkin sampai 1 bulan. Bahkan bisa nyambung sampai berbulan-bulan. Nah, maka dia punya adat. Sebelumnya itu kan 5 hari. 5 hari haid sebelumnya. Nah, itu yang dinamakan adat. Nanti ada tamyiz. Ada adat, ada tamyiz. Kalau tamyiz ini adalah lebih sederhananya darah kuatnya. Nah, nanti yang bisa dihukumi haid. Nah, maka di dalam kategori mu'tadah mumayyizah kita harus tahu apa itu adat dan apa itu tamyiz. Nah, untuk mu'tadah mumayyizah, darah yang nanti akan dihukumi haid itu adalah darah tamyiznya. Jadi jumlah darah sesuai tamyiznya, sesuai kuatnya darah yang mana, bukan sesuai adat kebiasaannya. Contoh, ada perempuan, tadilah sama contohnya, pada bulan Januari itu mengeluarkan darah selama 5 hari, haid 5 hari, terus suci. Nah, pada bulan Februari, dia mengeluarkan darah dari tanggal 1 sampai tanggal berapa? 20 misalkan, 20 hari. Nah, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 darahnya itu kuat. Dari tanggal 11 sampai tanggal 20 darahnya itu lemah. Maka nanti yang dihukumi haid itu adalah 10 hari darah kuat, tidak memakai patokan haid sebelumnya pada bulan Januari. Sebab di sini yang 10 hari darah kuat itu masuk kategori tamyiz. Nah, tamyiz itu. Nah, sebab di sini kan ada keterangan tadi yang sudah saya bacakan, li'anna tamyiz aqwa minal adah. Tamyiz itu lebih kuat daripada adat. Jadi ketika ada perbedaan bilangan antara adat dan tamyiz, didahulukan dulu tamyiz itu yang dihukumi haid. Kecuali jika nanti antara adat dan tamyiz itu bilangannya sama, berarti ya dua-duanya dipakai patokan. Ya misalkan wanita bulan Januari haid 5 hari. Bulan Februari dia mengalami istihadhah, keluar darah selama 20 hari. Darah kuatnya itu cuma 5 hari, tanggal 1 sampai tanggal 5. Maka di sini terjadilah persamaan antara adat dan tamyiz. Kalau itu jelas, yang dihukumi haid dia 5 hari. 5 hari. Namun di sini nanti ada istilah adat dan tamyiz dipisah oleh aqallut tuhri atau tidak. Aqallut tuhri itu 15 hari 15 malam. Batas minimal suci itu 15 hari 15 malam. Nanti akan ada perbedaan. Jika masa aqallut tuhri yang memisahkan antara adat dan tamyiz itu tidak sampai 15 hari 15 malam, maka yang dihukumi haid itu cuma tamyiznya. Tapi jika aqallut tuhri yang memisahkan antara adat dan tamyiz itu minimal 15 hari 15 malam atau nanti lebih, maka nanti yang dihukumi haid itu 2 kali. Pertama adatnya, kedua tamyiznya. Langsung pada contoh. Nah, misalkan di sini ada perempuan sama tadi contohnya, pokoknya pada bulan Januari mengeluarkan darah 5 hari haid. Pada bulan Februari
si wanita ini mengeluarkan darah dari tanggal 1 sampai tanggal 25. Tanggal 1 sampai tanggal 25 keluar darah. Dengan perincian, dari tanggal 1 sampai tanggal 20 darahnya itu lemah. 1 sampai tanggal 20 ini misalkan darahnya itu lemah. Dari tanggal 21 sampai tanggal 25 darahnya itu kuat. Atau kita pakai contoh langsung warnanya saja. Dari tanggal 1 ke tanggal 20 itu darahnya warnanya merah. Dari tanggal 21 sampai 25 warnanya merah kehitam-hitaman. Berarti kan darah kuatnya 5 hari yang terakhir. Nah ini nanti yang dihukumi haid itu 2 kali. Dari tanggal 1 sampai tanggal 5 itu dihukumi haid. Mengikuti adat sebelumnya 5 hari. Meskipun itu darahnya lemah. Nah nanti tanggal 21 sampai tanggal 25 di mana keluar darah kuat itu kembali dihukumi haid. Di tengah-tengahnya ada pemisah 15 hari. Kan tadi tanggal 1 sampai tanggal 5 haid. Kemudian dari tanggal 6 sampai tanggal 20 itu masih darah lemah kan. Tanggal 6 sampai tanggal 20 ini adalah pemisah antara adat dan tamyiz, antara kebiasaan dan darah kuat yang keluar setelahnya. Nah ini pemisahnya kan sampai 15 hari, berarti yang dihukumi haid itu ya dua-duanya. Adat di awal, tamyiz di akhir. Tanggal 1 sampai tanggal 5 itu haid, tanggal 6 sampai tanggal 20 yang jumlahnya 15 hari itu istihadhah, tanggal 21 sampai tanggal 25 itu kembali dihukumi haid. Karena apa? Karena darahnya kuat. Nah itu maksudnya adat dan tamyiz dipisah oleh darah lemah yang jumlahnya sampai aqallut tuhri. Namun jika pemisahnya, jika darah lemah yang menjadi pemisah antara adat dan tamyiz ini tidak mencapai aqallut tuhri, kurang dari 15 hari, maka kembali ke awal. Nanti yang dihukumi haid itu cuma tamyiznya, cuma darah kuatnya saja, adatnya tidak. Misalkan perempuan mengeluarkan darah bulan Januari 5 hari. Bulan Februari itu istihadhah dari tanggal 1 keluar darah sampai tanggal 20. 20 hari mengeluarkan darah. Dengan perincian dari tanggal 1 sampai tanggal dari tanggal 1 sampai tanggal 15 ini darahnya lemah. Merah. Dari tanggal berapa? 16 sampai tanggal 20 darahnya kuat. Sekali lagi ya. Perempuan bulan Januari haid 5 hari, itu adatnya. Bulan Februari dia mengeluarkan darah 20 hari, tanggal 1 sampai 20. Tanggal 1 sampai 15 darahnya lemah, tanggal 16 sampai 20 darahnya kuat. Maka di sini yang dihukumi haid itu cuma darah kuat dari mulai tanggal 16 sampai tanggal 20. Kenapa tanggal 1 sampai tanggal 5? Tidak dihukumi haid, tidak seperti tadi, karena jika itu dihukumi haid, nanti pemisah di tengah-tengahnya itu tidak sampai 15 hari. Mana buktinya? Ya hitung saja. Kan tadi keluar darahnya itu tanggal 1 sampai tanggal 20. Nah, dari tanggal 16 ke tanggal 20 jelas itu dihukumi haid. Berarti sisanya berapa hari? 15 hari. Kalau tanggal 1 sampai tanggal 5 juga dihukumi haid, maka tengah-tengahnya sisanya cuma 10 hari. Tanggal berapa? Tanggal 6 sampai tanggal 15. Tanggal 6 sampai tanggal 15 itu kan cuma 10 hari. Nah ini pemisah antara adat dan tamyiz kurang dari 15 hari. Maka tidak ada adat yang dihukumi haid. Yang dihukumi haid itu cuma tamyiznya di akhir, di mana si wanita itu mengeluarkan darah kuat. Nah ini perhitungan untuk mu'tadah mumayyizah. Wanita yang sudah pernah haid dan juga sudah pernah suci atau yang sudah terbiasa haid, kemudian dia mengeluarkan darah istihadhah. Maksud di sini mengeluarkan darah dengan jangka waktu yang lama. Nah, perhitungannya demikian. Namun sekali lagi ini kalau si perempuannya itu mumayyizah.
Mumayyizah itu ya bisa dibedakan antara kuat dan lemahnya darah, kemudian memenuhi syarat-syarat mumayyizah. Jika si wanita mu'tadah ini tidak bisa membedakan kuat dan lemahnya darah, atau bisa membedakan kuat dan lemahnya darah tapi tidak memenuhi syarat mumayyizah, maka nanti akan masuknya ke dalam perhitungan mu'tadah ghairu mumayyizah. Ini lebih panjang lagi nanti kalau ghairu mumayyizah. Ghairu mumayyizah itu nanti kita tuh harus tahu ada istilah daur. Daur ini siklus perputaran haid sampai daur berapa. Nah, itu nanti yang akan dijadikan patokan. Kemudian ada lagi intidham, kemudian ada lagi tikror. Nah, perhitungannya lebih luas lagi, lebih panjang lagi jika si wanitanya masuk ke dalam kategori ghairu mumayyizah. Nah, ghairu mumayyizah sendiri nanti terbagi-bagi. Ada ghairu mumayyizah dzakirah li'adatiha qadran wa waqtan. Maksudnya yang ingat ukuran keluar darah dan juga waktunya. Nanti ada juga ghairu mumayyizah yang nasiyah li'adatiha qadran wa waqtan, yang lupa sama sekali, tidak tahu atau tidak ingat biasanya keluar darah kapan dan tidak ingat biasanya berapa hari. Nah, itu nasiyah. Kemudian ada juga nanti ghairu mumayyizah dzakirah li'adatiha qadran la waqtan. Cuma tahu ukurannya, tidak tahu waktunya. Sebaliknya ada nanti dzakirah li'adatiha waqtan la qadran. Tahu waktunya saja tapi tidak tahu ukuran keluarnya darah. Nah, itu untuk pembagian ghairu mumayyizah. Sementara untuk pembahasan mu'tadah mumayyizah hanya sampai di sini. Saya cukupkan dulu sekian. Mudah-mudahan bisa dimengerti oleh semuanya. Dan mudah-mudahan ini semua menjadi keberkahan bagi kita semua, khususnya bagi saya yang menyampaikan dan umumnya bagi teman-teman semua yang mendengarkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.